Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Winda Putri Chania, mahasiswi Universitas Gunadarma dari program studi manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi dengan topik risiko kredit dalam manajemen risiko. Apa itu risiko kredit? Risiko kredit merupakan potensi kerugian yang dialami oleh lembaga keuangan ketika debitur atau pihak lain gagal bayar atau tidak bersedia memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman secara penuh dan tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Selanjutnya, ada indikator terjadinya risiko kredit. Yang pertama, itu tidak membayar cicilan. Contohnya, seorang nasabah kredit kendaraan bermotor sudah 3 bulan berturut-turut tidak membayar cicilan tanpa memberikan alasan yang jelas. Ini menandakan potensi gagal bayar yang tinggi. Yang kedua, nilai jaminan turun. Contohnya, sebuah perusahaan meminjam uang dengan jaminan properti. Namun, karena harga pasar properti anjlok, nilai jaminan tidak lagi mencukupi untuk menutup hutang jika perusahaan gagal bayar. Yang ketiga, kesalahan nilai dalam pihak internal. Contohnya, tim analis kredit bank memberikan pinjaman besar kepada nasabah tanpa analisis kelayakan yang mendalam. Ternyata nasabah tersebut memiliki riwayat kredit buruk yang terlewat dari pengecekan. Yang keempat, itu penipuan data palsu. Contohnya, seorang peminjam mengajukan kredit dengan dokumen palsu dan informasi keuangan yang dimanipulasi, sehingga bank menyetujui pinjaman yang seharusnya ditolak. Yang kelima, perusahaan pecah kongsi. Contohnya, sebuah usaha kecil yang dikelola dua mitra bisnis mengalami konflik dan salah satu mitra keluar, membuat bisnis goyah dan akhirnya gagal membayar cicilan pinjaman usaha. Syarat dokumen pengajuan pinjaman itu ada 3. Yang pertama, demografi atau dokumen yang berisi KTP, paspor, kartu keluarga, atau NPWP. Yang kedua itu finance atau dokumen keuangan, yaitu slip gaji 3 bulan terakhir, rekening koran 3-6 bulan terakhir, dan laporan keuangan. Yang ketiga itu ada kolateral atau dokumen jaminan seperti sertifikat tanah atau BPKB kendaraan dan faktur pembelian aset. Dalam risiko kredit itu ada tingkatan kolektibilitas bank. Kolektibilitas itu ada 5, yaitu yang pertama call 1 itu pembayaran yang lancar, jadi tidak telat 1 hari pun. Yang kedua itu ada call 2. Call 2 itu telat membayar 1-89 hari. Itu dalam perhatian khusus. Yang ketiga call 3 telat membayar 90-119 hari. Itu kurang lancar. Call 4 telat membayar 120-179 hari. Itu diragukan. Yang terakhir itu ada call 5, telat pembayaran lebih dari 180 hari. Itu bisa dibilang kredit macet. Jadi call 5 itu bisa dibilang NPL, non performing loan, yaitu kredit bermasalah atau macet. Termasuk kredit yang tidak dapat dibayar kembali oleh peminjam sesuai dengan kesepakatan awal. Selanjutnya ada jenis pinjaman kredit. Yang pertama ada retail atau eceran. Itu pinjaman yang di bawah 5 miliar. Pinjaman oleh individu untuk kebutuhan konsumtif yang dipakai sehari-hari. Contohnya motor, mobil, dan rumah. Yang kedua itu komersil atau UMKM. Pinjaman di bawah 50 miliar. Pinjaman produktif yang dipakai untuk kegiatan usaha kecil-kecilan sampai menengah. Contohnya sewa tempat dan modal usaha. Yang ketiga itu ada korporasi. Pinjaman lebih dari 50 miliar. Pinjaman produktif yang dipakai oleh perusahaan berskala besar. Contohnya itu pembiayaan proyek perusahaan besar.
Terima kasih telah menyimak materi yang saya sampaikan mengenai risiko kredit. Semoga materi ini bisa menambah wawasan teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.